Halo, selamat pagi Alarik, Hafiza. Hai, tes kedengeran nggak ya suara Kak Daud? Halo, halo, Kedengeran Kak. kedengeran ya? Halo Alarik, Hafiza, Yudhistira. Selamat pagi ya. Alarik apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, nah kita mulai kelas kita hari ini ya. Yang belum masuk berarti ada siapa ya? Kak Daud absen dulu ya. Hmm, nah, siapa yang belum masuk ya? Aktar belum ya? Alarik udah, Hafiza udah, Mazaya belum ya? Mazaya, Avecina juga belum. Avecina kemana ya? Faliza belum. Terus Kodri, Hafiz, sorry. Nah, Raffi izin. Yudhistira udah ada kan? Oke, kita mulai aja kelasnya ya. Anda akan coba share screen dulu. Nah, kayak ini dia. Gitu. Halo Aktar, selamat pagi. Ya, halo. Hai, pagi ya. Ntar, kita mau mulai kelas kita hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita udah belajar apa? Minggu kemarin kita belajar fungsi dilanjutkan ya, fungsi part 2 ya. Kado coba lihat punya Hafiz nih, atau punya Hafiza ya. Kayaknya yang baru join deh. Iya, Faliza ya. Halo Faliza, selamat pagi. Iya. Hai. Ntar kita review dulu yang pekan kemarin ya. Pekan kemarin kita udah belajar mengenai ini ya. Kalian udah ngebuat nih banyak 5 sama banyak diskon ya. Kalian lihat di sini kalian memanggil fungsi banyak limanya. Ini yang kita sebut sebagai fungsi bersarang ya. Gitu. Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi. Em, Hari ini lebih banyak tentang modul ya. Jadi, kalau kita ngomongin, bentar sebelum itu, kita misalnya mau ngebikin angka acak ya. Jadi, kalian mau bikin program head to head. Ada berapa orang di situ di lombanya gitu ya. Kalau misalnya dia ada 11 orang ya udah ntar berarti tim 7 lawan tim satu secara acak gitu ya. Siapa lawan siapa. Nah, itu kita bisa ngebikin nggak bisa kita nembak gitu ya. Oh ya udah acaknya lewat kita aja. Nah, berarti itu bukan angka acak ya. Kalian bisa ngebikin yang namanya angka acak sendiri tapi agak capek. Nah, makanya kita pakai yang ada di Python. Python kalian tinggal pakai doang.
ya, tapi syaratnya ada izin dulu. Izin gimana? Nah, jadi Python itu sama kayak perpustakaan. Di dalam perpustakaan kan ada banyak buku. Di Python pun sama. Ya, jadi kita bisa punya banyak modul. Modul, buku, file itu sama aja. Ya. Nah, nanti kalian bisa pakai modul random, modul type. Kita lihat. Contoh di modul random, kalian nanti bisa dapetin angka acak dengan pakai fungsi random. Ya. Nah, syaratnya kalian perlu import dulu. Tadi yang Kak Dot bilang, ada 3 cara. Kalian bebas pilih salah satu. Ya, mau kalian import random semua, mau kalian import fungsinya doang, bentar. Mau kalian import semua fungsinya pakai bintang juga oke. Bedanya apa? Bedanya kalau kalian pakai import yang pertama, nama modulnya harus kalian panggil dulu. Gitu. Yang lain berarti bisa langsung random aja. Ya, nama fungsinya. Berarti kalau kalian pengen dapetin angka acak dari 1000 sampai 99, berarti tinggal di import dulu, panggil fungsi randomnya. Dapat deh nanti angka acaknya. Ya, gitu. Nah, untuk yang di awal tadi berarti gimana dong? Berarti kalian suruh diimport dulu, terus suruh masukin ada berapa orang. Ya, ntar kita bikin random dari 1 sampai totalnya. Totalnya berapa? Oh, totalnya 11. Berarti 1 sampai 11. Ya udah, ntar kita dapat angka acak, yang keduanya juga dapat angka acak. Gitu ya. Nah, yang berikutnya kalian juga bisa ngebikin bagi kelompok ya. Caranya kalian tinggal random aja di sini. Nih, random 1,2 kalau kalian print ya. Nah, si Mary tim 1, si John tim 2. Gitu ya. Bisa dapat angka acaknya langsung. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin. Hai, halo Hafiz, selamat pagi. Ada pertanyaan dulu? Oke. Pagi. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita langsung praktekin aja. Kita akan buka platformnya kita. Salah. Kita buka modul 3, lesson 3 ya, yang nomor 5. Nah, ini nomor 1, kalian pilih ya, cara mana yang bisa kalian import. Tadi kan ada 3 ya, pilih dulu. Nomor 2 gambar, 2 ngetik, 3 baru mulai ngoding. Oke, boleh silakan di share screen semuanya. Kita coba praktekin ya. Nomor 1 jawabannya ada 3 ya.
Oke, sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua kita lanjutin. Oh, masih ada yang belum, bentar. Nomor 1 ini ya, import random, import, salah ya, from random import bintang, from random import random, sama import random. Ini ya, 3 ini doang. Oke, ini nomor 1. Yang belum boleh lihat layar Kak Daud. Udah ya, udah semua ya. Udah semua, kita lanjut ke nomor 3. Oke, Yudhistira boleh minta tolong bacain nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Bentar. Nomor 3 bacaannya yang mana, Kak? Yang itu. Ini yang Go ahead ahead. mengadakan. Betul. Go ahead mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun channel. Benarkan di program yang membuat nomor tiket acak dan mencetak hasilnya. 1. Jika nomor tidak sama dengan 110 bulan dan hari lahir channel, maka cetak Anda menang makan malam di restoran. Selain itu, cetak semoga lain kali lebih beruntung. Oke, thank you Yudhistira. Nah, berarti lihat di baris 1 itu namanya Rendin ya. Kita rubah dulu, terus kita punya variabel angka sekarang tapi belum ada. Jadinya kita panggil angka sekarang di sini. Ya, dan nomor 6 karena dia if harus sama dengannya 2. Oke, kalau kalian play, nah nanti dapat angka acak terus nih. Ya, angkanya akan berubah-ubah. Karena kita mau bikin Rendin dari 1000 sampai 3000. Misalnya kalau kalian mau lebih gampang, kita bikin aja dari 1005 sampai 1010 ya. Nah, langsung menang ya. Menang makan malam di restoran. Kalau udah nanti di checklist ya. Dan di submit as for review. Ya. Udah ada pertanyaan Di dulu? sini apa yang salah ya? Mana Aktar? Di sini. Ada yang salah nggak ya? Enggak, itu nggak ada yang Nggak salah. bisa di checklist. Emang bener ini manual checklist. Di Oh, buka manual buku. checklist. Ini manual checklist ya. Nggak ada auto check ya. Langsung sini. Jadi langsung dibuka buku Oh tugasnya. iya. Nah, sip. Ini sih Kak. Oke, Aktar. Yang lain juga ya. Ini manual checklist, guys. Jadi dibuka buku tugasnya itu ada kotak kalian checklist. Submit task for review ya. Udah beres semua ya? Oke, udah beres semua. Kita lanjut nomor 4. Hafiz boleh minta tolong bacain nomor 4? Akan terdapat 2 balapan di tantangan Universitas Musim Panas. Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Ubah program yang mencetak balapan acak 1 atau 2 sampai off dimasukkan. Setelah membuat setiap nomor, harus mencetak 1. Nomor Anda adalah 2. Partisipan balapan 1 adalah
partisipan balapan 2 adalah. Oke, thank you Hafiz. Nah, berarti kita tinggal tadi yang Hafiz bilang kita mau ngebikin nomor balapan dia diacak dulu ya dari dua kelompok gitu ya. Ntar kita tinggal print aja di sini berarti nomor Anda adalah berapa gitu ya. Nomor Anda adalah ini nomor kelompok ya. Nah, ini kita panggil aja nomor balapannya di sini, guys. Nah, setelah itu ya tinggal cek ya kalau nomor balapannya itu sama dengan 1, berarti yang bertambah adalah partisipan balapan 1. Ya, tapi kalau misalnya yang lain, berarti kita bikin partisipan balapan 2 yang bertambah 1 ya. Ntar kita tinggal print aja di sini. Print kayak di gambar ya. Partisipan balapan 1 adalah. Nah, kita panggil ada berapa orang nih ya partisipan balapan 1-nya. Nah, terus nanti kita tinggal buat yang partisipan balapan 2 gitu ya. Nah, ini kalau kalian checklist, kalau kalian play, ini manual juga ya. A1 gitu ya. Oh, A1 ini kelompok 2, berarti nanti kelompok 2 nambah 1 orang. A2 kelompok 1 nambah 1 orang dari 0 ya. Gitu. Sampai masukin off, baru berhenti. Ya. Kalau udah boleh di checklist, lalu submit task for review ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya, guys. Silahkan. Sudah ya yang nomor 4 ya. Oke, kalau sudah boleh disubmit task for review. Ntar kita lanjut ke nomor 5 ya. Sip, udah beres semua. Oke, kita masuk ke nomor 5 ya. Oh, ntar, ini masih ada daftar.
Coba yang udah ada nomor 5 kerjain dulu. Dibaca-baca dulu ya. Udah ya. Nah, kita masuk nomor 5. Faliza boleh minta tolong bacain yang nomor 5. Dinyalakan dulu mikrofonnya Faliza ya. Halo Faliza. Oke, Faliza belum ada respon. Hafiza boleh minta tolong dibacakan soal nomor 5 ya. Setiap bagian mengandung 2 tim yang berbeda. Tulis program mencetak nomor atlet. 1. Program harus meminta banyaknya atlet di setiap tim nasional dengan pesan banyaknya anggota di tim. Lalu, sepasang atlet acak dari tim berbeda harus dicetak untuk bagian dengan format perenang. Oke, thank you ya Hafiza. Nah, kita berarti pengen ngebuat kayak di gambar. Syarat yang pertama adalah tetap kita import dulu ya. Nah, terus kita tinggal panggil aja partisipan balapan 1 gitu ya. Atau misalnya ini aja call 1 ya. Call 1 sama dengan 0 gitu. Terus call 2 sama dengan 0 juga. Dan kita tinggal bikin loopingnya. While input. Sorry. Oh, bukan ya. Ini nggak ada input ya. Nah, ini kita langsung int input, sorry guys. Nah, int input kita bikin banyaknya anggota di tim 1. Nah, ini juga sama ya. Banyaknya anggota di tim 2. Nah, terus kita tinggal buat aja ya. Renang 1 sama dengan dapetin randinya ya dari 1 sampai ke 1. Terus renang 2 sama dengan randin lagi dari 1 sampai ke 2. Ya. Ntar kalian tinggal print aja langsung ya. Print perenang. Nah, panggil renang satunya. Kemudian strip. Kemudian koma lagi perenang. Panggil renang 2. Nah, ya jadi dia berhasil memanggil, oh ini loh kelompok dari kelompok 1 5 orang itu perenang 4 yang lomba. Kalau dari kelompok 2 itu perenang 1 dari 3 orang ya. Kalau kalian masukin lagi ya angka yang sama nanti akan beda hasilnya karena tetap kita randin lagi. Gitu ya. Jawaban nomor 5. Faliza keluar, pantas. Ini sinyalnya deh.
Faliza boleh tolong share screen lagi ya? Ya, Kak. Oke. Yang lain adakah pertanyaan dulu? Bentar ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut aja ke nomor. Oh, udah guys, sudah beres ya. Nah, sebelum kita lanjutin, kita akan ambil break time dulu bentar. Kado coba share screen lagi ya. Nah, udah boleh dimatiin aja share screen. Belum ya, Faliza bentar. Kita tunggu, masih ada yang belum ternyata. Nah, ya Faliza. Sambil nunggu bonusnya coba dikerjain guys. Itu ada 2 bonus ya. Bonus pertama itu jawabannya cuma ada 2. Jawabannya cuma 2 ya. Bonus itu yang bintang maksudnya. Jawabannya cuma ada 2. Halo Mas Zaya, selamat pagi. eh Faliza itu nomor 6 itu baris 6 tuh. Renang satunya ganti jadi renang 2 ya, yang baris 6. Itu ada renang 1 sama dengan dan renang 2 bawahnya ya. Nah, kita. Oke, boleh di checklist sampai task for review. Ya, tidak apa-apa Mas Zaya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutin ke materi berikutnya ya. Nah, sebelum kita lanjutin, kita akan ambil break time dulu. Jadi, boleh dimatiin dulu share screen-nya. Kita akan ambil break time selama 5 menit. Jadi, boleh yang pengen minum kamar mandi, silahkan. Waktu 5 menitnya akan dimulai dari sekarang ya. Selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan pelajarannya tentang yang bagian kedua adalah modul time ya. Jadi kalau tadi kita berhubungan sama yang acak-acak ya, random, angka acak, random, sekarang kita akan berhubungan sama waktu. Jadi misal kalian pengen ngebikin stopwatch ya. Stopwatch itu kan berarti menghitung jarak waktunya berapa lama gitu ya. Pas kalian mulai sama kalian stop ya. Nah, itu kita bisa lakuin juga di Python ya. Cara buatnya gimana? Kalau misalnya kita pengen ngebuat, berarti nanti kalian bikin dulu satu, ya. Angka satu disuruh input, ntar habis itu dibuat angka 0 buat berhentinya. Ya, ntar dia dikasih tahu nih, ada berapa lama gitu ya. Jarak antara kalian memulai waktu dan juga mengakhirinya. Ya. Nah, caranya kalian pakai yang namanya modul time. Ya, modul time ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Ada time, ada sleep, sama ada round. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian pakai time itu mengambil atau mendapatkan waktu sekarang dalam satuan detik. Nah, ini kan gede banget kok, gede banget Kak, karena waktu sekarangnya dalam detik dari 1970. Dari lama banget gitu ya. Jadi angkanya gede juga gitu. Oke, angkanya gede juga. Nah, atau nanti habis itu kalian tinggal sleep nih, sleep 5 detik gitu ya. Nah, nanti kalian dapetin lagi waktunya. Jadi pas kalian round ini ngebuletin dua angka di belakang koma ya. Kalian mengurangi nih antara akhir sama start. Nah, itu hasilnya kalau kalian print, oh 6,31 detik. Nah, berarti bener ya, karena kita tadi nge-sleep selama 5 detik. Gitu. Oke,
itu berhubungan dengan time ya. Ada time, ada sleep, sama ada round. Berarti kalau misalnya kita pengen ngebuat yang kayak di contoh awal tadi gimana? Kalian tinggal bikin, suruh input ya. Ntar kita bikin aja waktunya mulai kalau di inputnya 1 ya. Habis itu kalau dia udah input 0 berarti kita bikin lagi waktunya. Dan dikurangi ya guys, akhir kurangi start. Alias waktu loopingnya beres sama waktu programnya dimulai. Ya, ntar kita tinggal buletin 2 angka di belakang koma. Dapat deh selisih waktunya ya. Berapa durasi kalian menjalankan stopwatch ya. Oke, itu aja guys. Ada yang punya pertanyaan dulu modul time sebelum kita praktekin? Kalau enggak ada, kita akan lanjutin aja ke latihannya lagi. Ya, ini kalian tinggal klik kembali aja. Oke. Lalu kita pengen buka modul 3 pelajaran 3 ya. Berarti dari nomor yang 6. Nah, ini nomor 1 adalah esai. Kalian baca dulu ya. Nomor 2 itu ngetik, 3 baru mulai ngoding ya. Oke, boleh langsung di share screen semuanya dan kita praktekin. Ya. Kalau bisa dikerjain dulu sendiri, ntar baru lihat di layar cutout ya. Silakan di share screen semuanya. Alarik, Hafiza, Mazaya, Faliza, Hafiz, oke, Yudhistira dan Aktar udah ya. Hafiza juga udah, oke. Oke, sudah? Sudah ya? Oh, masih pada ngetik entar.
Oke, sudah ya. Kita coba kerjain ya. Em, Mas Jaya sudah nomor satunya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Kalau gitu kita langsung, Mas Jaya tolong bacain nomor 3 ya. Coba Mas Jaya baca soalnya. Ayo Mas Jaya. Setiap bulan penyelenggarakan turnamen catur cepat. Setiap pemain diberikan 30 menit untuk membuat semua gerakan mereka di permainan. Timer mulai saat program dijalankan. Setelah setiap gerakan, pesan ditampilkan. Waktu tersisa menit dari 30. Tiap timer terganggu dalam dua kondisi. Satu, saat waktu habis. Dua, saat off dimasukkan pemain menyerah. Benarkan error di program tersebut. Oke, thank you Mas Jaya ya. Nah, berarti kita pengen membuat timer ya. Ini adalah catur online, catur catur kompetisi catur ya, yang biasa ada waktunya di sebelah kanan gitu. Nah, berarti ini import time dan kita kan ada gerakan di sini ya. Berarti kita bikin gerakan dulu di baris 2 ya. Gerakan sama dengan str kosong gitu. Nah, kalau dia masukin off baru dia bisa menghitung waktunya. Salah ya. Harusnya tidak sama dengan gitu. Kan kita tahu tadi kalau misalnya time itu dalam detik. Nah, ini dalam menit. Jadi kita bagi 60 ya. Oke, baru kita jalankan. Misal pindah ke bidik A1. Nah, waktu waktu kalian sisa 29 menit dari 30 gitu ya. Nah, ini kalau kalian input terus ya, ntar harusnya dia berkurang sih. Cuman karena menit ya, jadi agak lama guys. Kalau misalnya mau berhenti, ketik off ya. Gitu. Udah, itu doang yang ditambahin ya. Kita ngedit dikit banget di sini. Udah langsung dibuat semuanya. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya.
Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita masuk nomor 4 ya. Tadi berarti sampai Alarik. Alarik boleh minta tolong bacain nomor 4? Untuk kompetisi panca amatir, para penyelenggara meminta untuk adanya stopwatch yang menampilkan lamanya persaingan dalam detik bilangan bulat. Program harus 1. Menyarankan input 1 untuk memulai waktu. 2. Menyarankan 0 sebagai input untuk menghentikan hitungan waktu sampai dimasukkan. Jika selain 0 dimasukkan secara tidak sengaja, program mencetak tindakan tidak ditemukan. Setelah menerima 0, program menampilkan durasi dari pertarungan dalam detik sebagai bilangan bulat. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you Alarik ya. Nah, berarti kita mau ngebuat program untuk stopwatch ya. Yang kayak di awal contoh tadi. Berarti import dulu. Kemudian suruh input ya. Kita suruh masukin dia mau pilih apa nih, 1 atau 0. Dan kita tinggal buat deh loopingnya. Kalau misalnya dia bukan 0 dan yang dimasukinnya itu adalah 1, maka kita akan kasih tahu waktu mulainya ya. Nah, otherwise dia apa? Print tidak ditemukan. Tindakan tidak ditemukan ya. Nah, ini kalian tinggal buat lagi aja stopwatch-nya. Suruh input lagi ya. Kalian boleh langsung no strip stop aja yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya udah, kalian tinggal bikin time. Habis itu kita bikin lagi total sama dengan int, kita selisihkan ya. Akhir kurangi start. Nah, baru deh kita print berapa nih total waktunya. Ya. Nah, gini ya. Jadi kalau kalian play 1 gitu ya. Oh, ini typo ya. Stop. Bentar, guys. Oh, ini input, guys, pantesan. Nah, ini ditunggu aja ya. Ntar kalau kalian masukin 0, oh ini dalam 3 detik ya. Kalau misalnya kalian ngebikin cepet ya udah 0 detik ya. Karena dia dalam satuan detik. Kayak gini ya, boleh langsung dibuat semuanya untuk jawaban nomor 4. Kalau ada pertanyaan tolong tanyain ya.
Berarti fungsi time itu buat menghitung detik, Kak. Iya, benar-benar Aktar. Untuk menghitung detik ya. Oke, ada yang udah selesai tapi merah. Kalian masih pada buat ya. Kak, ini codingan saya kenapa ngulang terus ya? Hmm, itu nolnya kasih tanda petik Hafiza di baris 3 ya. Baris 3 itu nolnya kasih tanda petik. Oke, sudah semua nomor 4 ya. Oke, udah sih. Nah, kita langsung nomor 5 ya. Aktar boleh minta tolong baca nomor 5. Ada di bawahnya ya. Banyak atlet mengeluh bahwa wasit menghitung detik untuk mulainya pertandingan kurang keras. 3, 2, 1. Go ahead membeli papan skor untuk menampilkan waktu yang tersisa. Program papan skor supaya menampilkan secara urut berapa detik yang tersisa. Lihat proyek demo. Oke, thank you Aktar ya. Nah, kita mau ngeliat nih, disuruh proyek demonya. Jadi kalau kalian ketik 3, ntar dia akan 3, 2, 1 gitu ya. Berarti ini pakai time nih, guys. Ya, kita akan pakai time, berarti from time import time lagi. Dan kita akan ngebikin max banyak atau ini apa? Counter aja ya. Counter kita int input kayak di gambar. Nah, terus kita tinggal buat dia berkurang aja guys ya. Berarti while ya counternya itu lebih gede dari 0, maka kita akan langsung print aja si counternya tadi. Dan kita akan buat counternya berkurang sama dengan 1 ya. Nah, jadi nanti kalau kalian langsung gini, ya udah dia nanti ngejajar hitung mundurnya cepat banget ya. Nah, makanya kita perlu kasih namanya sleep biar dia ada jedanya ya. Tuh, 3, 2, 1 gitu ya. Oke, ini yang terakhir, boleh langsung dibuat ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyain ya.
Oke, adakah punya pertanyaan dulu, guys? Sudah ya, sudah berhasil semua. Kalau sudah berhasil semua, jangan lupa di-submit as for review. Oke, Kak Daud akan coba review dulu kalau gitu. Oh, Mas Zaya belum? Kak punya aku nggak bisa mana? Mas Zaya lihat. Ini iya kurang Mas Zaya. Ini lihat. Lihat punya Kak Daud Mas Zaya. Mas Zaya itu print counter minus sama dengan ya, bukan sama dengan doang. Minus sama dengan. Ya, terima kasih, Kak. Oke, Mas Zaya, coba dirubah dulu. Minus ya, itu nggak sama dengan doang. Di stop dulu Mas Zaya. Minus sama dengan 1. Sip, nah boleh di play ya. Oke, mantap. Udah beres ya. Ah, punya aku nggak ada ya, Mas Zaya. Semua udah bisa ya. Kalau udah bisa, kita akan tutup aja. Kak Daud akan coba tampilin dulu. Jadi hari ini kalian udah belajar dua modul ya. Ada modul random sama ada modul time. Nah, jadi ingetnya adalah di Python itu kayak perpustakaan, guys. Jadi kalian bisa pakai codingan punya orang lain. Syaratnya apa? Syaratnya perlu kalian izin dulu. Izinnya pakai import. Ya, gitu. Sebelum ditutup kelasnya, ada yang punya pertanyaan dulu kah? Belum ada ya?
Kalau belum ada, kelas di pagi hari ini kita cukupkan ya. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. And bye-bye. Aktar, Alarik, Hafiza, Mazaya, Hafaliza, Hafiz, Yudhistira. Bye. Happy weekend everyone. Makasih Kak. Ya, terima Makasih kasih Kak. ya. Happy weekend semuanya.